semangat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, semangat. Bapak terima kasih atas waktunya. Saya ingin sharing, bukan bisa saya ingin sharing dengan Bapak tentang dilema etika Pak di sekolah. Oh, tugas dari itu ya Bu? CGP? Ya Pak, tugas dari CGP. Siap. Enggak. Kan kalau dilema etika itu ada benar yang salah ya Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika atau pendidikan moral di sekolah? Ya, kita berbagi ya, kita ini pengalaman yang pernah saya alami ya. Ketika ada kasus yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis itu analisis terhadap kasus yang terjadi mengandung apa? Tadi pendidikan moral atau dilema etika atau tidak. Kemudian menginventarisir kasus dengan mendengar berita-berita dan mendengar berita-berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan melakukan cross check kebenaran terhadap kasus tersebut. Ya, jadi intinya mengidentifikasi kasus, kemudian menginventarisir, kemudian menyerap kasus tersebut, dan apakah tadi mengandung dilema etika atau tidak. Jadi Bapak menanyakan dulu ya Pak ya, kasusnya ini seperti apa, mungkin seperti itu ya Pak? Ya, tidak menanyakan juga, memperhatikan terhadap ada masukan-masukan gitu ya. Nanti disinkronkan gitu ya, disinkronkan dengan apa yang saya lihat, dengan nanti ada masukan-masukan dari yang lain lah gitu ya, tentang khususnya dari warga sekolah gitu. Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak ya Pak, terutama kasus-kasus di mana dua opinion yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti apa? Itu memang agak sulit ya Bu, kalau memutuskan hal seperti itu. Tapi dalam mengambil keputusan terkait dengan khusus di mana ada kepentingan yang sama, benar atau salah, yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, dengan cara mempertimbangkan asas manfaat dan mudaratnya, mana yang lebih besar, ya bersandar kepada aturan-aturan, tetapi saya sebagai aturan-aturan yang dapat dijadikan payung hukum itu dalam mengambil keputusan. Kemudian meminta juga pertimbangan atau musyawarah pendapat dengan stakeholder yang di sekolah, bisa itu dengan pengawas sekolah selaku konsultan ya. Kemudian menyerap informasi juga dari Pak Komite, Ketua Komite, Pengurus Komite, kemudian juga dari orang tua siswa pendapatnya. Di sini ada perangkat kelasnya, ada pengumuman ketua-ketuanya, dan juga guru di dalamnya gitu, dan didasarkan tetap keputusannya pada hati nurani juga. Jadi bareng-bareng kolaborasi ya Pak? Ya, itu kolaborasi dipentingkan untuk membuat sesuatu seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk dilema etika ini? Yang biasa dilakukan adalah dengan tadi ya, mengidentifikasi permasalahan, terus menerapkan kode etik dari institusi, kemudian menetapkan sifat dan dimensi dari dimensi etik itu, mengidentifikasi konsekuensi yang dapat timbul dari semua alternatif gitu ya. Alternatif keputusan pasti ada konsekuensinya gitu, melakukan evaluasi dari tindakan yang dipilih untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi tetap ya Pak, alternatifnya tetap kita harus berpihak kepada murid, karena kan kita juga melihat psikologi murid itu sendiri ya Pak. Kalau emang dilema etika itu kita tanyakan dengan murid, kan kalau dilema etika itu tidak hanya dengan anak didik kita, tapi juga kan dengan guru-guru itu kan jawab seperti itu. Terus hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif yang dirasakan selama ini ya Bu, selama mengambil keputusan yang menunjang etika adalah dengan berdasarkan musyawarah dengan pihak yang terkait tadi. Permasalahan tersebut dari hati ke hati diselesaikan akan memudahkan mengambil keputusan dari hati-hati, cara pendekatan kekeluargaan. Tapi tetap kita harus juga memahami aturan baik aturan positif sebagai dasar hukum,
maupun hal yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan atau nurani. Ya, jadi ada dua hal pegangannya. Pertama, tetap kita ada di koridor aturan, kemudian yang lainnya tetap sisi kemanusiaannya juga dipertimbangkan gitu. Dari yang tadi Bapak paparkan, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu, Pak? Ya. Banyak tantangan ya, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan kalau kita mencari solusi ya. Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan hak dasar dari seseorang, dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit gitu ya, begitu sebetulnya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Jadi sekalian aturan tetap dipegang teguh, tapi juga pertimbangan dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Gitu. Jadi tetap ya Pak, aturan dan kebijakan itu tetap yang ditegakkan itu. Iya, berkaitan itu. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika atau apa langsung saat itu atau punya jadwal tertentu? Oh, begitu ya? Iya. Tergantung sebenarnya Bu. Kalau saya tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga itu. Jadi bisa langsung hari itu juga, itu bisa nanti terjadwalkan. Kalau permasalahannya memang agak tidak bisa diselesaikan hari itu gitu. Ya, jadi jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain ya yang terlibat di dalamnya, maka membuat suatu alokasi waktu tertentu gitu. Kalau keputusan itu keputusan yang skala besar ya, dan saya juga perlu pertimbangan dari pihak yang lain di kolaborasi tadi ya, yang itu ya memang itu nanti buat jadwal tertentu juga. Jadi gimana masalahnya? Masalahnya betul. harus diselesaikan saat itu, pada saat itu juga diselesaikan. Tapi kalau masalah itu perlu pemikiran ataupun perlu koordinasi dengan yang lain, betul. Gitu ya, tidak bisa memutuskan sendiri. Itu kan kadang-kadang masukan-masukan itu sangat membantu lah gitu dalam permasalahan yang lembaga. Iya. Faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah ya tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan pada tadi nilai kebajikan yang saya pahami, namun bagian stakeholder juga bisa menggunakan komite sekolah pengawas sebagai konsultan ya, dan juga salah satunya itu ya dengan berkolaborasi tadi, hal-hal yang tadi faktor-faktor penghambatnya insya Allah akan bisa terselesaikan. Dari kasus-kasus dilema etika yang pernah ada di sini ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Pembelajaran terbesarnya adalah yang selama ini saya rasakan, semua persoalan yang dihadapi itu insya Allah ada jalan keluar. Gitu ya. Setiap masalah pasti ada solusi. Gitu. Jadi kan didiskusikan bersama, gitu ya, bertukar pikiran, tapi tetap tadi dalam koridor aturannya. Aturan karena kita memang diatur sebagai ASN ya, kita diatur dengan peraturan dan perundang-undangan, dan juga mempertimbangkan dampak baik atau buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Jadi kalau ada dua hal itu, jadi tadi seperti manfaat dan mudarat, yang mana manfaat yang lebih besar berarti itu ya. Jadi kesimpulannya apa pengambilan keputusan pada dilema etika itu kita tetap harus tetap berpihak kepada anak ya Pak ya, karena anak seperti itu. Terus kedua, ya kalau permasalahan dengan anak memang dengan anak. Kalau dengan contohnya stakeholder yang ada di sekolah juga seperti itu. Pengambilan keputusan berarti kita tetap harus berkoordinasi seperti itu ya Pak ya. Ya, berkoordinasi, dan itu tadi manfaatnya atau apa yang dirasakan. Jadi insya Allah semua masalah itu bisa terselesaikan dan ada solusi. Dari seperti itu. Jadi yang tadi musyawarah gitu, ya. Kemudian kadang-kadang ya refleksi diri gitu juga kan. Gitu. Jadi kayaknya
nuraninya ketika keputusan itu keluar, mudah-mudahan datang dari nurani yang baik. Ya, untuk kebaikan Untuk bersama. kebaikan bersama. Semua keputusan itu untuk kebaikan bersama. Ya, gitu. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kita mudah-mudahan wawancara atau bukan wawancara ya, kita share sharing pengalaman saya bisa bermanfaat di kemudian hari, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk lembaga kita lebih baik lagi. Khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema kita nih. Ya, Bapak terima kasih waktunya ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk bisa wawancara dengan Ibu. Dari SD Dari Cici Kasih. mudah-mudahan saya selaku kepala sekolah di SDN 1 Karangmangu bisa membantu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang enggak silakan. Mungkin wawancara sekarang itu tentang dilematika etika ya Bu ya. Di tiap sekolah, mungkin di sekolah saya sendiri kan pasti ada dilematika etika yang terjadi. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah di sekolah Ibu pernah ada dilematika etika dan cara Ibu mengidentifikasi kasusnya seperti apa ya? Setiap sekolah atau setiap lembaga pasti ada yang namanya dilema etika, itu pasti ada karena kita menyangkutnya berarti menyangkut warga, yang menyangkut populasi yang banyak di satu tempat, termasuk di sekolah itu pasti ada ya. Jadi tapi kalau kami selaku pimpinan sekolah atau selaku guru di sekolah, ketika terjadi hal tersebut, jadi kami mengidentifikasi dulu apa sih yang sedang dialami. Contohnya misalkan ada perkara di sekolah. Jadi di situ guru atau kepala sekolah tidak boleh berpihak pada salah satu siswa atau salah satu murid yang memang sedang ada pertengkaran. Di situ kita harus ada ketegasan atau keadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena bisa saja misalkan di antara anak tersebut ada yang merasa tidak adil atau jadi diperlakukan tidak sama seperti temannya ketika guru atau menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga pertama yaitu yang harus diidentifikasi itu apa sih permasalahannya dari anak tersebut, apakah sih yang menjadi latar belakang sehingga nanti itu terjadi perkelahian atau melakukan etika moral tersebut. Itu ya Bu ya kan Ya. Namanya dilema etika itu kadang menyangkut antara yang benar dan yang salah Ya. ya. Jangan kita menjadi dilema kan seperti Iya. apa. Bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama benar atau salah. Mengambil keputusan seperti apa ya? Jadi begini, ketika kita menghadapi dilema seperti itu, jadi ada satu trik kita bertanya kepada anak tersebut seperti apa. Di situ guru atau kepala sekolah dituntut untuk jujur, yang jujur atau terbuka atau bukan gurunya maaf. Jadi ke anak kita mengorek seperti apa sih sehingga anak itu mau jujur, mau terbuka sehingga masalahnya dapat diselesaikan seperti itu. Jadi ketika memang ada misalkan masalah, memang dua-duanya dianggap benar, dua-duanya juga tidak ada yang salah ini, tetapi ada di situ ada dilema, ada konflik. Tapi kita menjaga bagaimana. Ya disitulah guru jadi ketika kita pandai guru atau putri untuk supaya anak berkata jujur atau bersikap terbuka, bagaimana kita nanti akan muncul satu solusi sehingga ada penyelesaian ketika terjadi dilema etika itu. Jadi sama seperti langkah-langkahnya juga seperti itu ya. Sama ya. Kita menyatukan mungkin dengan guru dengan Iya. anaknya masalah apa ya kan, masalah apa sih sampai terjadi perkelahian seperti Iya. itu seperti itu. Hal apa saja yang bisa selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang
efektif itu caranya seperti apa ya? Ada komunikasi. Komunikasi Ya, ya. komunikasi dengan anak-anak juga. Jadi kita komunikasikan. Jangan kita mengambil keputusan tanpa ada komunikasi. Meskipun kita dengan siswa atau meskipun dengan anak-anak, tetap kita panggil anak-anak, kita komunikasikan apa sih yang menjadi masalahnya, apa sih yang menjadi sehingga anak-anak tersebut jadi ya memicu pertengkaran tersebut atau memicu perkelahian tersebut. Jadi makanya anak-anak itu nanti harus dikumpulkan gitu di satu ruangan atau kita ajak berembuk atau diskusi seperti apa sehingga anak-anak tersebut dapat kita arahkan bahwa hal itu adalah tidak benar. Ya, mungkin di mana-mana komunikasi itu nomor satu ya Bu ya kan, karena tanpa komunikasi mungkin kita juga tidak tahu akan seperti apa, mungkin apa yang kita putuskan itu kemungkinan salah benarnya juga kurang tahu. Seperti itu ya, berarti harus ada memang komunikasi lah yang memang yang menjadi tolok ukur itu ya ada komunikasi dengan apapun yang terjadi, apapun yang masalah yang kita hadapi di sekolah, baik itu dilema etika atau dilema moral, itu berarti selalulah komunikasi ya, karena lewat komunikasi kita dapat menyelesaikan satu permasalahan. Ya tadi ya Bu ya kan komunikasi, tantangan apa yang dalam pengambilan kasus-kasus dilematika yang Ibu ambil, tantangan yang seperti apa sih yang pernah Ibu merasa kok seperti ini ya, tantangannya seperti apa? Tantangannya memang kita harus bersikap adil, karena mungkin saja ketika kita tidak bersikap adil berarti ada anak atau ada salah satunya yang tidak diperlakukan. Mungkin kita kadang-kadang kita ada sedikit mungkin kita yang tidak berperilaku adil mungkin seperti itu, tapi kita berusaha. Tapi kadang-kadang mungkin karena mungkin anak tersebut merasa benar-benar saya ini yang benar gitu ya, tapi kita menyelesaikannya sesuai dengan apa yang kita ambil gitu ya, karena mungkin di sini juga guru memperhitungkan baik buruknya, di sini guru memperhitungkan juga efeknya seperti apa, sehingga ada kemungkinan anak tersebut ada yang diperlukan kita. Seperti itu. Dan disitulah jadi tantangan seperti itulah nanti yang dapat dirasakan oleh guru-guru yang biasa seperti itu. Apakah saya gitu udah bersikap adil pada kasus ini atau pada masalah anak-anak berkelahi seperti itu. Tetap ya kita harus mengutamakan kepentingan anak. Kan menurut kerja Dewantara itu kita harus berhamba kepada anak sekalipun itu masalahnya dilema untuk kita antara salah dan benar seperti itu. Kalau untuk ini ya bukan seperti ini, adakah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian dilema etika atau ibu langsung menyelesaikannya atau ada waktu? Kita lihat sesuai dengan masalah apa dulu. Misalkan ada masalah yang memang harus segera diselesaikan, kita harus ambil keputusan sekarang juga. Misalkan ini anak harus kita bertindak seperti apa sehingga langsung selesai. Tetapi ada satu kasus misalnya, ada satu masalah yang memang perlu pemikiran dulu. Tidak hanya harus ini juga seperti apa ini harus kita bertindak, tidak juga. Jadi ada yang memang harus segera diselesaikan masalahnya, ada yang memang tidak dulu kita bicarakan dulu dengan yang lain atau dengan guru-guru yang lain seperti itu, baru kita mengambil keputusan bagaimana. Misalnya kita menyangkut dengan masyarakat yang seperti itu. Jadi tetap masalah itu diselesaikan bagaimana berat ringannya masalah itu, dan tetap nanti komunikasi itu nomor satu yang harus Faktor-faktor apa saja ya Bu yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilematika? Adanya dukungan dari semua warga sekolah, jadi terutama dari guru-guru, dari rekan-rekan guru juga mungkin dari rekan semuanya di warga sekolah yang memang bertujuannya kan kita untuk membentuk satu generasi yang memang untuk generasi bangsa ya yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bekal mereka, sehingga jadi ketika kita mengambil satu keputusan atau satu menyelesaikan masalah, dukungan dari rekan kerja lah atau dukungan dari warga sekitar lah yang memang itu yang dapat membantu. Kolaborasi, komunikasi itu adalah sebagai pola atau kunci untuk kita penyelesaian dilema etika itu. Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu petik saat pengambilan keputusan dilema etika itu? Salah satunya ya kita
ada solusi ketika kita menghadapi salah satu masalah. Misalkan karena memang di sekolah banyak sekali masalah yang memang dihadapi, ya, contohnya ada anak-anak yang terutama anak-anak itu bisa karena anak-anak yang ribut, ada anak-anak yang mencuri juga seperti itu, misalnya ada pembunuhan juga mungkin seperti itu. Ya kita kan bisa mengambil hikmahnya dari sini ya. Kita dari wawancara seperti ini kita dapat mengambil satu pelajarannya sehingga kita dapat menerapkan atau mengaplikasikan. Oh begini seperti ini ketika kita menghadapi misalkan satu dilema untuk atau baik etik atau moral, berarti kita ketika kondisi seperti ini ada komunikasi dengan ibu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya alhamdulillah kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan di sekolah. Oh iya, terus itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan ibu sehat dan kedepannya juga kalau ada masalah dilema etika Sama-sama bermanfaat. Terima kasih juga sudah datang kemari untuk berbagi ilmunya juga sama-sama, karena dari sinilah kita bisa menggali apa yang dinamakan masalah-masalah yang selalu dihadapi sekarang. yang kita sadari kan. Iya. Terima kasih Bu ya kunjungannya juga sama-sama.